Terindah bagi kami. Masa depan kami ditanggung penuh dan kami punya kepastian di dalam Tuhan. Kembali Tuhan pada hari ini bukan sekedar belajar firman, bukan sekedar mengerti firman, tapi kami mau dikuasai oleh firman. Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang berkata-kata, dan kami mau mengalami Yesus dalam hidup ini. Materaikan firman ini Tuhan, di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saya kangen sama saudara. Saya nggak tahu saudara kangen sama saya atau tidak, tapi saya kangen. Sudah 6 bulan tidak ke sini. Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang mengira-ngira, mungkin ada yang sok tahu. Mungkin ada yang, macam-macam lah pokoknya. Saya selama 6 bulan ini dibawa sama Tuhan ke padang gurun. Padang gurun yang luar biasa dan saya belajar banyak, Tuhan berkata-kata banyak. Dan banyak sekali di momen-momen itu yang membuat saya malu. Saya katakan Tuhan 20 tahun pelayanan saya, selama 6 bulan ini saya betul-betul merasakan saya berjalan dekat dengan dia. Saya tidak pernah mengalami dia seperti yang saya alami selama 6 bulan terakhir ini. Pernah satu waktu, bukan satu waktu saja tapi beberapa waktu tahun lalu kita belajar soal arti daripada berkat. Berkat kalau saudara ingat khotbah saya, arti sebenarnya adalah bukan masalahnya diubahkan Tuhan, tapi saudara dan saya yang diubahkan Tuhan, itu arti berkat sebenarnya. Dan kemudian waktu lagi mempelajari firman itu dan membagikan firman itu, saya pernah berdoa dan katakan, Tuhan, bawa saya ke dimensi yang baru. Bawa saya ke dalam pengenalan akan Tuhan yang baru. Bawa saya ke dalam sebuah keintiman yang makin dalam dengan Tuhan. Dan betul dia bawa saya ke padang gurun. Dan saya mengucap syukur buat padang gurun. Saudara, persis hari ini adalah hari yang ke-6 bulan di mana saya hadir di hadapan saudara persis 6 bulan lalu, juga tanggal 9 Desember tahun 2018. Saya berdiri di hadapan saudara dan tanpa saya sadar hari itu saya sudah sakit. Selama 1 minggu itu saya sudah buang-buang air, saya sudah meriang, dan waktu saya ada di depan sini pun saya sudah sebenarnya sakit. Seperti biasa kalau cuman badan-badan meriang saya abaikan, saya pikir nanti juga istirahat akan oke lagi. Malamnya saya pulang, dijemput istri seperti biasa. Besok pagi waktu saya bangun di hari Seninnya tanggal 10 Desember, saya betul-betul rasa tidak kuat dan saya telepon kantor saya katakan saya nggak masuk hari itu. Di hari Senin itu saya diare sampai 6 kali. Dan saya tidak sadar dan saya nggak pernah lihat BAB saya, jadi saya tipe orang yang langsung flash bahwa saya selama 1 minggu itu sudah pendarahan. Dan waktu malam hari di mana istri saya lagi pasang pohon Natal, dia panggil saya dan itu ritual keluarga kami pasang bersama-sama, saya udah nggak kuat. Saya sudah melihat segala sesuatunya serba dua dan saya sudah betul-betul keliengan dan lemesnya luar biasa. Dalam hati saya, kok saya nggak pernah rasa seperti ini. Saya sempat tertidur dan jam 11 malam terbangun karena belum gosok gigi. Kebiasaan gosok gigi, jadi saya langsung ke kamar mandi, saya gosok gigi. Istri saya sudah setengah-setengah tidur. Saya lagi gosok gigi gak lama, lagi tengah-tengah gosok gigi, saya pingsan. Tidak sadarkan diri. Jatuh yang cukup keras, sempat ada lecet di kepala saya. Istri saya mendengar sebuah suara yang keras sekali, gubrak di kamar mandi. Waktu dia menghampiri saya terduduk dan saya langsung sadar. Kata-kata pertama saya katakan, kenapa? Jangan-jangan ini serangan jantung, saya bilang gitu. Istri saya juga setengah-setengah bingung, dia ngelihat saya, biasanya kalau orang serangan jantung itu ada busa di mulutnya, dan saya ada busa juga di mulut saya, tapi waktu dia perhatikan dia katakan, bukan kok, itu odol. Kan belum selesai gosok gigi, odolnya masih ada.
Saya diangkat, dan waktu saya diangkat saya bilang saya mules. Waktu saya BAB lagi, di situ yang lihat adalah istri saya. Dia katakan, sayang, kamu nih berdarah semua. Darah seger semua yang keluar. Saya diantar ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya segera masuk UGD. Segera diambil darahnya, dicek darah. Dan kemudian dilakukan transfusi. Komponen darah, kalau saudara tidak tahu, itu ada 3 komponen darah yang mayor. Hemoglobin sebagai darah merah, ya, penghantar oksigen dalam tubuh. Kemudian ada yang namanya trombosit, kalau saudara luka dia yang menutup luka saudara. Kemudian ada yang namanya leukosit atau darah putih. Kalau dia sampai drop, itu pertahanan tubuh saudara terbuka, saudara akan rentan akan yang namanya penyakit, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Malam hari itu segera saya ditransfusi darah merah karena HB saya atau darah merah saya levelnya sudah sampai 5. Biasanya kalau laki-laki 13 sampai 18, tadinya saya juga 15. Ini sudah drop sampai 5, makanya saya pingsan. Oksigen diberikan, transfusi diberikan. Besok paginya dokter kemudian datang ke saya dan katakan, Pak, kenapa ya harusnya kalau ada pendarahan di perut atau pendarahan di dalam Bapak itu biasanya yang drop hanya darah merahnya saja, HB-nya. Kenapa ini semuanya drop? Trombositnya juga turun, leukositnya pun turun. Ini pertanyaan yang mencurigakan bagi dokter. Singkat cerita saya dirawat selama 10 hari, transfusi berjalan terus. Dan di hari yang ke-10 ketika darah saya sudah mulai naik sedikit, belum normal, saya diperbolehkan pulang. Saya diperbolehkan pulang. Dengan catatan kalau sampai nanti ada apa-apa, segera lapor ke dokter. Dokter katakan, Pak, kalau virus biasanya 2 minggu semuanya pasti normal lagi. Kita harapkan itu yang terjadi. Sempat saya di kolonoskopi, endoskopi, dan dinyatakan bahwa di dalam perut saya memang ada luka, tapi bukan sesuatu yang serius, malah kecenderungannya membaik. Sampai di rumah saya makin lemes. Tanggal 26 Desember adalah waktu di mana saya harusnya mengantar jemaat ke Israel. Saya mohon maaf kalau ada 80% dari jemaat Betani yang akan ikut. Dan saya tidak jadi pergi. Karena tanggal 25 dokternya katakan, Pak, kita pantau terus, Bapak nggak usah batalin dulu, tanggal 25 kita cek di hari terakhir. Kalau sampai drop, nanti saya kasih tahu pendapat saya, Pak, di hari itu. Tanggal 25 saya cek, darah saya semuanya makin turun. Dokter katakan tidak boleh traveling, Pak. Dengan berat hati saya batalkan trip saya ke Israel. Kemudian dokter katakan begini, Pak, ini sudah lewat 2 minggu. Dan kalau sampai ini terjadi, mau tidak mau kita harus cek pabrik darah. Pabrik darah itu adalah sumsum tulang belakang. Bone marrow, letaknya di belakang sini. Kita lihat, Pak, kita cek bone marrow-nya. Tes bone marrow itu tidak nyaman, saudara. Karena yang bisa dianestesi atau dibius itu hanya dagingnya saja. Jadi ketika suntikan masuk dan dia masuk ke daging itu dianestesi masih oke, nggak berasa. Tapi ketika suntikan itu yang cukup besar masuk ke dalam tulang, tulang tidak bisa dianestesi. Saudara akan menjerit. Saya harapkan saudara tidak akan pernah alami itu. Saya menjerit. Dan itu sakitnya luar biasa. Saya katakan sama dokter, gimana dok, kapan bisa di tes bone marrow-nya? Dia katakan, tunggu saya mau liburan dulu sebentar, nanti habis tahun baru kita cek. Istri saya gak sabar, dia bilang udah kita ke Singapura aja sebentar, cek aja di sana. Jadi akhir tahun, bulan Desember di akhir tahun itu kita pergi ke Singapura, kita dirujuk ke dokter di Mount Elizabeth. Waktu sudah dicek di sana, dokter katakan nanti hasil akan keluar tanggal 2 Januari. 2 Januari. Saya diberikan tempat oleh salah satu jemaat nginden yang ada apartemen di sana, di daerah Lavender. Saya bersuka cita dan mengucap syukur. Saya gak pernah minta-minta, dia yang
tiba-tiba nggak tahu gimana bisa WhatsAppan nanyain saya ke sana dan katakan, loh saya itu ada tempat di sini, Bapak tinggal sini aja. Jadi saya menginap di sana dengan istri saya. Dan selagi saya nunggu hasilnya, Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Mulai dia berbicara dan setiap kali dia bicara itu selalu jam 5 pagi. Saya sampai nanya sama Tuhan, kok jam 5 terus sih Tuhan? Tuhan katakan gini, kan kamu selalu bangun jam 6 biasanya. Supaya kamu ingat apa yang saya katakan lewat mimpi, lewat visi. Kamu ingat dan ketika kamu bangun, saya harapkan kamu tulis sebagai jurnal dalam perjalananmu. Oke Tuhan. Penglihatan pertama saya, sebelum saya dapat hasil, Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Tapi saya gak berani kasih tahu istri saya. Jadi satu pagi, jam 5 pagi, ada penglihatan yang jelas sekali, jam 5 pagi, ada suara begini kepada saya. Bahasa Inggris. I stop your leukemia. Saya stop kanker darahmu. Waktu saya terbangun, saya langsung kaget dan juga diteduhkan hati saya. Oh, oke Tuhan. Berarti nanti tanggal 2 hasilnya adalah kanker darah. Tapi mengucap syukur, Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah stop. Oke Tuhan. Saya masih gak mau kasih tahu istri saya. Hari berikutnya ada penglihatan lagi, kemudian penglihatan itu begitu jelas. Ada seorang dokter di depan saya, dia membuka hasil daripada sebuah lab test dan dia katakan ini hasilnya. Dia tidak berkata-kata apapun, kemudian ada selembar kertas putih di hadapannya dan kertas putih itu betul-betul warnanya putih dan bersih sekali. Itu penglihatan kedua. Setelah itu lewat, kami ke dokter tanggal 2. Waktu masuk di kamar dokter, kemudian dia jelaskan perlahan-lahan, kemudian dia kasih tahu begini. I'm so sorry, saya minta maaf bahwa darahmu ini sudah terinfiltrasi. Ada zat asing yang masuk dan saya harus katakan Anda didiagnosa terkena AML, Acute Myeloid Leukemia. Itu adalah jenis kanker darah yang paling ganas. Paling ganas. Kanker darah tidak ada stadiumnya, kanker darah dinyatakan lewat jenis. Jenisnya saya mirip dengan apa yang dialami oleh Ibu Ani. Acute Myeloid Leukemia. Dokter katakan ini sangat ganas dan ini harus segera diatasi. Istri saya nangis, terus dia tanya, kok kamu tenang aja? Saya bilang ya Tuhan udah kasih tahu sama saya. Kenapa kamu gak kasih tahu sama saya? Saya bilang ya udahlah gak usah tahu. Saya bilang gitu. Saya bilang sama dokter di Mount Elizabeth, saya bilang karena itu rumah sakit swasta, saya katakan saya tidak di cover asuransi. Jadi saya tidak akan berminat untuk dirawat di sini. Kemudian dengan baik hati dia katakan mau coba SGH, Singapore General Hospital. Istri saya yang sudah berpuluh-puluh tahun punya usaha untuk evakuasi medis pasien-pasien dari Indonesia ke Singapura. Dia begitu paham dan dia katakan bukannya SGH sudah tidak boleh lagi pasien Indonesia. Karena itu rumah sakit umum seperti di Jakarta RSCM, rumah sakit terbesar dan tertua di Singapura, alat-alatnya paling canggih, banyak dokter yang bagus-bagus di sana. Bukannya gak boleh lagi, agent-agent yang di Indonesia aja udah gak ada kok. Dia katakan betul, memang lebih diprioritaskan untuk warga negara Singapura. Tapi saya punya jalur khusus ke profesor hematologi, ketua hematologi di sana. Dia langsung angkat telepon. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dimulai di saat itu. Dia angkat telepon, dia telepon dokter di sana katakan segera datang hari ini juga. Saya juga bingung tanggal 2 Januari dokternya kok sudah praktek.
Kami segera ke sana karena dokter di Mount Elizabeth katakan segera ke sana karena ini momen atau sebuah kesempatan yang langka, cepat ke sana. Sampai saya di sana, dokter katakan, Pak, ini sudah betul-betul akut. Saya minta kalau Bapak mau dirawat di sini, minggu depan segera mulai proses kemoterapi. Saya katakan, Dok, saya ada 2 pertanyaan. Saya mau tahu dananya berapa, karena saya tidak di cover asuransi. Yang kedua, saya minta izin pulang ke Indonesia sebentar, karena anak saya yang kedua ikut. Dan dia kelas 6 SD, saya harus pulangkan dia ke Jakarta, tata dengan baik, karena saya harus tinggalkan dia. Kalau saya sampai harus kembali ke sini dengan istri saya harus titipkan dia, karena dia lagi dalam proses mau ikut ujian nasional, dia kelas 6 SD. Dokter katakan oke, pulang, jangan lama-lama, dalam hitungan 3 hari atau 4 hari kamu segera harus kembali. Saya dikasih tahu dananya berapa. Waktu kami pulang, di taksi saya bilang begini sama istri saya. Prinsipnya 2, jangan minta-minta sama manusia. Jangan posting-posting apapun di sosial media. Saya nggak mau seolah-olah ngasih kode lah, apalah, tidak mau. Saya tidak mau minta sama manusia. Karena saya punya daddy saya yang unlimited. Saya punya papa di surga yang tidak ada batasnya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya tidak ada asuransi. Kalau Tuhan bawa saya ke padang gurun ini, kalau Tuhan berkenan saya ada di Singapura untuk dirawat, Tuhan yang sediakan semuanya. Permintaan saya yang kedua, Tuhan, saya tidak mau hutang kepada rumah sakit. Saya tidak mau hutang. Saya tidak mau minta sama manusia dan saya tidak mau hutang. Saya sebutkan angkanya, Tuhan, Engkau dengar tadi dokternya bilang apa. Kami pulang, sampai kami di Jakarta, di hari yang kedua atau yang ketiga, dana yang dokternya sebutkan itu ada di bank saya. Saya tahu siapa yang transfer, tapi saya nggak pernah kasih tahu mereka. Tuhan yang beracara, Tuhan yang kasih tahu, pergi ke Singapura. Oke Tuhan. Kami packing, saya atur anak saya, kemudian kami pergi ke SGH Singapura. Saya minta kamar yang berempat, yang murah-murah aja. Masuk di kamar itu, di hari-hari pertama tiba-tiba karena penyakit saya sudah makin akut, bau-bau makanan makanan rumah sakit sudah saya nggak bisa tahan. Ketika pasien yang lain sedang di serving makanan, saya juga sudah mulai nggak tahan. Sampai-sampai saya minta sama dokter, Dok, boleh nggak kalau ada kamar yang single bed? Saya dengar di sini ada yang single bed, cuman kamar sendiri tapi bukan VIP. Ada, harganya sedikit lebih mahal, sedikit. Oke, saya usahakan. Dia cari, 1-2 hari dia kembali, dia bilang begini, udah habis kamarnya. Tapi kami ada kamar di ujung, kamar itu adalah super suite VIP. Ada ruang tamunya, ada kulkasnya, bagus kamarnya besar. Saya nggak tahu gimana, dokternya bilang, kami izinkan kamu masuk dan pindah kamar itu. Dan kamu gak usah bayar rate-nya kamar itu. Kamu bayar kamar yang cuma satu bed itu. Perkenanan Tuhan dimulai. Saya ada 80 orang yang menjenguk saya selama saya 2,5 bulan di Singapura. Beberapa dari jemaat Nginden, saya mengucap syukur berterima kasih. Bapak Ibu menyempatkan diri ketika mendengar saya sakit untuk hadir di sana. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang waktu itu datang lagi sakit flu, tidak diizinkan naik, saya mohon maaf. Istri saya harus turun menemui mereka di bawah. Tapi saya betul-betul terharu. Ada yang dengar dari temannya konfirmasi dan kemudian datang. 80 orang semuanya saya fotoin. Saya nggak akan pernah lupa. Jadi waktu mereka datang, mereka ada tempat yang layak, yang baik. Mereka bisa mengunjungi, kami bisa berdoa dan ada tempat duduk yang enak, kamarnya besar. Kamarnya enak. Sebelum proses kemo dimulai, dokter harus membacakan protokolnya kepada saya. Dan ini yang saya bilang yang namanya kenyataan.
kenyataan hidup. Kenyataan hidup. Dia bilang kepada saya, dia bilang begini, Pak, kalau Bapak tidak kemo, karena AML adalah jenis kanker darah yang paling ganas, dan setelah kami tes hasilnya, umur Bapak, saya divonis, ya, umur saya dari bulan Januari kemarin hanya 3 sampai 6 bulan. Bukan 3 sampai 6 tahun, 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau saya masih berdiri di sini, ini karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kemudian dia kasih tahu lagi, kalau Bapak di kemo, kami mau tidak mau harus memberikan kemo dengan dosis yang sangat berat. Mau tidak mau, karena ini sudah akut sekali. Secara medis namanya istilahnya induksi. Apa yang dilakukan? Mereka akan masukkan cairan kemo ke dalam tubuh saya. Dan cairan itu akan dimasukkan 7 hari kali 24 jam non-stop. Cairan kemo itu tidak bisa dimasukkan lewat yang namanya infus biasa di tangan. Infusnya harus dari sini, pembuluh darah besar. Jadi saya masuk ke ruang semi operasi dipasang line namanya. Masih ada, minggu depan baru dicopot. Ini bisa bertahan 1 tahun, salurannya lebih besar. Supaya cairan kemonya bisa masuk dan lebih maksimal katanya. Saudara tahu cairan kemo itu 1 bag isinya 500 mili dan dia akan netes terus masuk ke dalam tubuh saya. 7 hari kali 24 jam. Dan cairan kemo itu ketika dibersihkan, ketika suster lagi membersihkan, susternya kasih tahu saya kalau sampai ada 1 tetes pun terjatuh di atas tangannya dia. Misalnya terjatuh di atas tangannya dia. Tangan suster itu akan terbakar, saudara, kulitnya. Saudara bisa bayangkan cairan yang begitu keras masuk ke dalam tubuh saya 7 hari kali 24 jam. Makanya dokternya bilang begini, ketika cairan kemo itu masuk, kami harus membacakan protokol bahwa Bapak ada kemungkinan masuk ICU, kena infeksi, koma, hidup di dalam life support pakai mesin, dan ujung-ujungnya meninggal. Karena tubuh Bapak gak kuat. Jadi gak kemo umurnya cuma 3 sampai 6 bulan, di kemo pun ada kemungkinan meninggal. Itu yang saya bilang kenyataan. Saya dengar ini semuanya, setelah saya dengar ini semuanya, setelah dokternya keluar, saya bilang sama istri saya, wow, seru ya. Seru ya, kenyataan hidup ini seru, luar biasa. Baca bersama-sama saya di Ulangan, saudara. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, kalau saudara dibawa Tuhan ke padang gurun, dengan maksud merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau. Mencobai bahasa aslinya adalah testing, menguji engkau. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya, perintah Tuhan atau tidak. Ketika Tuhan bawa ke padang gurun itu untuk merendahkan hatinya Billy Lantang. Dan untuk menguji hatinya dia apakah dia betul-betul berpaut atau terpaut sama firman Tuhan. Dan waktu saya masuk ke sana, saya terus memegang Amsal 4 ayat 20 sampai 23 yang berbunyi begini. Amsal 4 ayat 20. Saya baca ini setiap hari dan saya baca ini dengan suara yang keras supaya telinga saya dengar.
saya baca dan akhirnya ini menjadi ayat favorit saya selama perjalanan saya di padang gurun. Amsal 4 ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di dalam lubuk hatimu. Jangan jauh-jauh sama firman Tuhan, simpan in the midst of your heart, taruh di dalam hatimu. Kenapa? Karena ini. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau tadi yang namanya diagnosa dokter atau protokol dokter itu namanya kenyataan, ini namanya kebenaran. Catat ini baik-baik, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Jadi yang namanya padang gurun, saudara mengalami kesulitan hidup, saudara mungkin sedang sakit pada sore hari ini. Saudara mungkin ada hutang, saudara ditipu orang mungkin. Atau saudara sedang mengalami masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Tapi ada yang namanya kebenaran. Ketika saudara mengenal kebenaran, mendengar ucapan Tuhan, menaruh ucapannya di dalam hati saudara, kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Jadi setiap kali dokter masuk dan dia memberitakan diagnosa demi diagnosa. Setelah dia keluar saya katakan, terima kasih Tuhan, itu realita, itu kenyataan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataan itu akan tunduk kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Dan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, bilurmu sudah menyembuhkanku. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai saya infeksi ya Tuhan. Ada doa yang dijawab, ada yang doa Tuhan gak jawab langsung. Tapi dia katakan gak apa-apa, saya biarkan kamu lewati itu. Tapi aku pastikan aku akan ada di situ menyertaimu. Jadi yang namanya lembah kekelaman itu saya lewati. Kanan kiri saya gelap. Kan lembah kekelaman, gelap semua. Tapi apakah saya jalan di dalam kegelapan? Tidak pernah. Karena saya jalan di dalam terangnya Tuhan. Di dalam lembah kekelaman. Kanan kiri saya gelap. Di lantai saya banyak pasien yang berteriak karena sakitnya luar biasa ketika di kemo. Ada yang berteriak, I wanna jump. Saya mau loncat saja dari kamar ini. Susternya ditendang dan lain sebagainya. Ada yang meninggal dan lain sebagainya. Gelap di mana-mana. Tapi ketika saya mengucap syukur hari lepas hari. Capek pernah gak? Oh pernah. Sedih pernah? Sedih pernah. Nangis pernah? Pernah. Tapi gak pernah bersungut-sungut. Gak pernah komplain. Tiap hari bangun bilang terima kasih Tuhan. Walaupun bercucuran air mata sama istri saya. Selalu bilang thank you Lord. Karena di dalam lembah kekelaman aku berjalan di dalam pelitanya Tuhan. Kenapa saya katakan pelita? Karena dia gak pernah kasih lampu sampai di ujung terowongan. Saya gak pernah lihat ujungnya. Saya cuma dikasih pelita yang cukup bagi hari lepas hari. Kenapa seperti itu? Supaya imanku diteguhkan. Supaya setiap hari aku belajar, terima kasih ya Tuhan. Pelitamu cukup bagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, perkenananmu cukup bagi esok hari. Saya kena infeksi saudara. Perut saya kena infeksi, paru saya kena infeksi. Karena ketika kemo dilakukan, yang tadi saya katakan yang namanya darah putih, leukosit saya, sudah drop sampai level 0. Terendah adalah 0,03. Kalau darah putih drop, itu berarti pertahanan tubuh terbuka. Virus, bakteri semuanya merajalela di tubuh. Itu yang dokter paling takutkan. Dan ketika itu masuk semua di tubuh saya pernah dimasukkan ke dalam ruang tindakan ketika cairan dari paru-paru saya diambil untuk dites.
Karena sudah gak karu-karuan di dalam sini. Panas saya sempat sampai 40 derajat. Dan karena ada virus di dalam saya dan infeksi, badan saya menggigil selama 30 menit. Tempat tidurnya goyang, gubrak. Istri saya di sebelah saya, kasih saya perjamuan, dia bacakan Mazmur 91. Dan di tengah menggigil yang sudah gak kuat lagi tubuh saya. Seperti ini sudah terpanggang otaknya. Saya kolaps, pingsan. Memory lapse. Istri saya panggil saya, mata saya udah putih. Dokter sudah standby. Kalau keterusan langsung masuk ICU. Gak tahu gimana, saya bangun dalam hitungan menit. Dan tiba-tiba keringetan semuanya. Pulih hari itu. Saya tidak pernah masuk ICU. Sama sekali gak pernah. Jadi saya belajar lagi. Oh ya gak apa-apa Tuhan. Tuhan biarkan itu terjadi tapi Tuhan menyertai. Jadi kemudian saya selalu bilang terima kasih Tuhan buat kenyataan itu. Karena kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Dan ketika saya pelajari di dalam firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang dibawa ke dalam padang gurun adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Makanya kenapa saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara dibawa ke padang gurun sama Tuhan, ngucap syukur saudara ada di dalam daftar elit. Daftar yang sangat elit. Musa dibawa ke padang gurun, Yusuf dibawa ke padang gurun, Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun, Yesus pun dibawa ke padang gurun. Dan semua orang tokoh Alkitab yang dibawa ke padang gurun ketika mereka keluar dari padang gurun, mereka menjadi manusia-manusia dahsyat bagi Tuhan. Dahsyatnya luar biasa. Jadi kalau dibawa ke padang gurun menghadapi masalah, bilang terima kasih Tuhan. Saya masuk dalam daftar elit tokoh Alkitab. Yohanes Pembaptis, coba saudara buka Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Ayatnya yang kedua mengatakan begini. Ini sebuah ayat sindiran sebenarnya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Imam besar loh saudara. Datanglah firman Allah. Bukan kepada imam besar. Bukan dinyatakan di dalam bait Allah. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di mana? Bukan di dalam bait Allah, di padang gurun. Makanya kenapa ketika manusia dibawa ke padang gurun dengan kesulitan hidup yang betul-betul overwhelming, memukau manusia. Aduh Tuhan, sulit sekali hidup ini. Sakit Tuhan. Ditipu Tuhan saya. Disakiti hatiku Tuhan. Ketika Tuhan bawa saudara ke padang gurun, itu tempat favoritnya dia untuk bicara sama saudara. Karena kita gak ada pengharapan lain kecuali dia. Makanya untuk mengambil atensi kita, seringkali atau kadangkali kita dibelokkan sama Tuhan masuk ke padang gurun. Di situ dia akan banyak bicara kepada saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi, ikuti teladan Yesus ketika dia ada di padang gurun. Matius pasal yang keempat, coba saudara buka. Ayat yang pertama mengatakan begini. Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wow, Yesus aja dibawa ke padang gurun. Dan ketika dia dicobai 3 kali, sebuah pernyataan yang dia ucapkan itu yang memukau saya. Dan saya harus bagikan ini kepada saudara, ayat yang keempat. Yesus menjawabnya seperti ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Itu kalimat yang pertama. It is written. Kemudian dia kutip firman Tuhan. Ayatnya yang ke-7. Setelah cobaan yang kedua. Yesus berkata kepadanya, ada pula apa? Tertulis. It is written. Apa yang tertulis? Kebenaran firman Tuhan. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis.
Jangan hanya sekedar mengerti firman, harus dikuasai firman dan harus hafal firman. Kalau menghadapi kesulitan hidup, katakan sudah tertulis. It is written. Apapun yang aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, He will do it for me. Dia akan lakukan bagi saya. Whatever, anything. Saudara bisa kutip ayat itu. Saudara bisa kutip lagi, Yohanes 14 mengatakan, hatiku tidak gelisah karena aku percaya kepada Bapa dan Yesus. Let your heart not be troubled. Ketika saudara menghadapi sakit penyakit, bilurnya sudah menyembuhkanku. Kenapa? Karena it is written, sudah tertulis. Dan kenyataan engkau harus tunduk kepada kebenaran. Itu yang Yesus lakukan. Itu teladan yang harus betul-betul dijalankan sama anak-anak Tuhan. Sudah tertulis. Karena firman itu hidup. Setelah saya menggigil dan pingsan, di dalam perawatan yang berikutnya saya mengalami hal yang sama. Dan waktu saya belajar firman ini, mulai ketika berikutnya ada hari-hari yang berikutnya saya sudah mulai menggigil lagi. Istri saya bilang begini, aduh panggil suster, panggil dokter. Saya bilang tunggu dulu. Kali ini kita gak usah panggil suster, gak usah panggil dokter. Kita di kamar berduaan, badan sudah mulai menggigil. Leukosit saya darah putih sudah 0,03, sudah hampir gak ada. Saya bilang kita sudah belajar firman, sudah tertulis. Jadi waktu istri saya mulai berdoa, saya bilang biarkan kita berdoa dengan kata-kata seperti Yesus ucapkan. Saya mulai ucapkan firman ini. Badan sudah mulai menggigil. Kalau diterusin pingsan lagi seperti kemarin-kemarinnya. Dan saya katakan, Tuhan sudah tertulis bahwa aku disembuhkan oleh-Mu. Sudah tertulis, aku perkatakan kesembuhan dan panas ini turun Tuhan. Aku tidak menggigil lagi. Sempat menggigil 10 menit setelah saya perkatakan sudah tertulis. Tiba-tiba itu panasnya turun semuanya dari badan, hilang dari kaki. Istri saya katakan, wow, aku bisa rasa ada kuasa yang masuk lewat kakimu. Kita tiba-tiba berdua tertawa, seru banget ya. Perjalanan di padang gurun luar biasa. Di bulan Februari setelah treatment kemo yang pertama, setelah saya mengidap infeksi, tagihan rumah sakit membengkak 2 kali lipat. Setiap 5 hari ada petugas dari business office, dari tempat tagihan rumah sakit yang masuk ke kamar. Lihat dokter, lihat suster masih oke, kami masih bisa tersenyum. Lihat tukang tagih kita suka, iya dia lagi datang. Bawa amplop dan selalu tersenyum, halo. Hati kita suka gini, tagihan. 5 hari lagi, tagihan. Pernah udah 5 hari, orang tagihan gak datang. Terus kita bilang, lupa kali ya. Tiba-tiba gak datang terus. Sampai 10 hari. Dalam hati saya bilang sama istri saya, waduh 10 hari. Pasti kalau datang besarnya luar biasa nanti. Betul. Pas 10 hari datang, dibuka amplopnya, Tuhan besar banget. Kalau saudara tanya gimana sih Pak kesan-kesannya? Saya sukacita, saya senang jalan sama dia. Karena selalu ada kepastian di dalam dia. Kadang-kadang lihat di depan mata, waduh, tapi langsung ingat, oh iya ya, punya daddy yang tidak punya batas. Langsung saya baca bilang, Dad, lihat ya, oke ya, udah lihat ya, oke. Masukin lemari. Gak tahu gimana, ada aja yang ngasih ya. Sekali lagi ya, gak pernah minta siapa-siapa, gak pernah kasih kode di sosial media, makanya saudara kalau cek sosial media saya, gak pernah ada bilang, wah saya lagi sakit, gak ada, tidak ada. Gak ada. Dan saya bilang Tuhan saya gak mau berhutang. Keluar dari treatment pertama, membengkak semuanya, tagihan membengkak, semuanya terbayar lunas sama Tuhan. Lunas. Sepertinya Tuhan kasih tahu gini, gak ada asuransi, gak apa-apa. Saya sumber yang tak terbatas. Gak masalah bagi saya. Malahan dikasih uang lebih sama Tuhan. Nih,
kalau mau treatment berikutnya saya kasih lebih malahan. Di bulan Februari saya dibilang sama dokter, kita cek bone marrow lagi ya. Dicek lagi, kita lihat hasilnya dari kemo yang pertama. Tujuannya dari kemo yang pertama itu supaya kadar kankernya itu di bawah 5%. Ya 4-3 gitulah. Saya dipanggil setelah selesai dites, masuk ke kamar dokter. Dia duduk, saya duduk, istri saya duduk. Dia katakan, Pak, kami tidak menemukan satu pun sel kanker dalam tubuh Bapak. Bapak dinyatakan clean, bersih, total. Saya nanya lagi sama dia, loh katanya waktu itu katanya di bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5%. Dia sampai lihat saya gini, no, you are clean, nothing, we found nothing. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Di situ kami mengucap syukur, saya bilang Tuhan terima kasih semua yang Tuhan kasih lihat sama saya. Ketika dokter membuka kertas putih semuanya terjadi satu-satu. Dokter bilang teruskan ya, nanti treatment yang kedua, ketiga, keempat kita buatnya lebih rendah dosisnya. Kemo itu kayak minum obat antibiotik, udah sembuh habisin tapi obatnya. Jadi saya masuk dalam treatment sampai 4 kali, makanya saya sedikit lama. 2 di Singapura, 2-nya di Jakarta. Semuanya selesai. Dokter di Jakarta malahan bilang, Pak udah ketiga cukup. Tapi saya bilang dokter Singapura bilang 4 kali, ya udah 4 kali. Setelah selesai semuanya, 2 minggu lalu saya ketemu sama dokter lagi di Singapura. Dia katakan, kamu gak usah balik lagi, kamu baliknya lagi 6 bulan lagi. Kemudian saya tanya gini, dok, saya boleh khotbah lagi gak? Boleh. Pertanyaan kedua, dok boleh traveling gak? Boleh. Lihat jadwal, oh Bethany, oke. I'm coming to Bethany. Jadi minggu lalu saya sudah mulai khotbah perdana di Jakarta. Minggu ini saya lihat tanggalnya, Tuhan ini lucu ya. Bisa persis 6 bulan. 6 bulan lalu di Bethany Nginden persis hari ini 6 bulan. Tanggal 9 Juni sama 9 Desember. Dan saya datang dan berdiri di depan sini. Ini semuanya karena kemuliaan Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Dan saudara nanti pulang saudara camkan ayat ini dan saudara bawa pulang. Yesaya 48 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Perhatikan ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Jadi kalau dalam tanda kutip kita masuk ke dalam kesengsaraan hidup, dalam padang gurun ya. Diajak sama Tuhan ke padang gurun, itu semuanya karena Dia. Kenapa? Diulang lagi, ya oleh karena aku sendiri, ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Kemudian dijawab begini, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Dengan kata lain begini, ketika saudara diajak masuk ke dalam padang gurun, firman Tuhan katakan, engkau aku percaya karena ketika engkau melewati padang gurun ini, engkau tidak akan menajiskan namaku. Yang ada adalah engkau senantiasa mengucap syukur dan itu membuat hati aku bangga atas hidupmu. Kalau aku kasih padang gurun ini kepada yang lain, dia akan mencak-mencak, dia akan komplain, dia akan mungkin menghujat namaku, tapi engkau beda. Dan aku tidak mau namaku dinajiskan sama yang lain. Jadi kalau sampai engkau masuk ke padang gurun, menghadapi kesengsaraan hidup, berarti ada sebuah tanggung jawab dan aku percaya di ujung daripada ini semuanya, kemuliaanku akan dinyatakan. Dan engkau tidak akan bersungut-sungut karena engkau akan mengucap syukur dalam hidupmu. Itu artinya, saudara berarti dipilih, masuk dalam daftar elit, tidak akan menajiskan nama Tuhan.
Dan pada akhirnya di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ketika saudara bertemu saya sekarang, ketika orang-orang bertemu saya, orang-orang mengatakan begini, wah luar biasa Pak, luar biasa Pak, sampai sembuh dan lain sebagainya, luar biasa Pak. Betul, semuanya karena kemuliaan bagi dia. Semuanya karena dia. Karena saya tidak mau menajiskan namanya, kemuliaan bagi dia. Sama seperti saudara punya anak kecil, saudara akan mandikan dia, saudara akan sisir rambutnya, saudara kasih minyak telon. Berapa banyak di antara saudara yang paling suka dengan anak kecil yang bawa minyak telon? Enaknya luar biasa. Apalagi kalau dicampur sama AC, aduh enaknya minta ampun. Rambutnya disisir rapi dan kemudian ketika jalan-jalan di mall dan ketemu sama orang, orang akan katakan, wow cantik sekali anaknya, ganteng sekali anaknya. Yang bangga siapa? Orang tuanya. Orang yang muji juga tahu itu anak gak bisa dandan sendiri. Yang dandanin orang tuanya. Jadi ketika orang bilang, wah luar biasa bapak sembuh luar biasa Pak. Yang bangga siapa? Tuhan yang bangga. Saya gak bisa kok, dia kok. Jadi dia sukanya apa? Dia suka mempertontonkan saudara kepada dunia. Betapa bangganya kita kalau sampai dibawa ke padang gurun karena di ujung daripada itu semuanya, he likes to showcase you. Dia suka pertontonkan saudara. Ini loh anakku yang luar biasa. Aku bawa dia ke padang gurun, lihat hasilnya. Semuanya untuk dia. Semuanya untuk kemuliaan dia. Sore hari ini ketika saudara masuk ke dalam pergumulan hidup, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku tahu bahwa kenyataan apapun, sesulit apapun, itu harus tunduk sama kebenaran firman. Dan aku akan menang di ujung daripada ini semuanya. Dan aku akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena ketika aku dipercaya melewati padang gurun, aku tidak akan menajiskan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan lewat hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saya tergerak untuk berdoa bagi saudara yang sakit di tempat ini. Kalau ada saudara yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, ada kabar baik bagi saudara. Sudah tertulis, bilurnya sudah menyembuhkan saudara. Bilurnya yang terjadi ribuan tahun yang lalu sudah tersedia bagi saudara. Kalau ada yang datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, silakan angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Boleh turunkan tanganmu. Ada yang kena kista. Ada yang ada tumornya. Tuhan berkata kepada saya. Kabar baik bagi saudara. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan bagi saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Tugas saudara hanya satu. Percaya. Apapun yang dokter katakan, terima sebagai kenyataan. Supaya nanti ketika saudara menyaksikan kebaikan Tuhan, ada fakta medis yang saudara bisa tampilkan kepada dunia bahwa Tuhan saya lebih berkuasa. Tuhan saya lebih berkuasa. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini yang sudah angkat tangan. Datang dengan sakit penyakit. Ada yang kena tumor Tuhan. Ada yang kistanya Tuhan. Pada sore hari ini, semua kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran firman. Semua fakta medis harus tunduk kepada kebenaran firman. Kebenaran firman adalah kami sudah menerima dan disediakan kesembuhan. Karena karya-Mu yang besar di kayu salib. We can come boldly into your presence. Kami bisa datang dengan keberanian kepada tahta-Mu Tuhan. Karena kami disebut anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan. We are the righteous people in God through Christ.
And we deserve healing. Kami Tuhan disediakan kesembuhan sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini hamba-Mu berdoa, setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, pada saat ini juga kesembuhan sudah terjadi. Sudah terjadi. Terima dan terima. Terima kesembuhan Tuhan. Hanya satu yang engkau harus lakukan, percaya. Percaya bahwa fakta medis, kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang sama yang menyembuhkan aku. Engkau adalah Allah yang sama yang bangkit dari kematian. Engkau adalah Allah yang sama yang membelah lautan. Engkau adalah Allah yang sama yang membebaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tungku api. Engkau adalah Allah yang sama yang pada sore hari ini menyembuhkan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau sangat berkuasa. Dan aku mengucap syukur dengan bangga aku bisa katakan kepada jemaat Betaningin, dan aku berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan biarkan perjumpaan itu juga dialami oleh mereka. Mereka juga berjumpa dengan Tuhan. Padang gurun kami adalah tempat yang sangat luar biasa. Karena kami akan mendengar suara Tuhan. Kami masuk ke dalam daftar elit. Dan kami diberikan wejangan demi wejangan. Dikuatkan, dimurnikan, dipertajam oleh Tuhan di padang gurun. Dan setelah ini semuanya selesai, Engkau dengan bangga mempertontonkan kami di hadapan dunia. Supaya kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan. Akan banyak kesaksian keluar dari tempat ini Tuhan. Karena jemaat-Mu pada sore hari ini sudah disembuhkan Tuhan. Disembuhkan total oleh Tuhan. Kesembuhan yang Kau berikan adalah kesembuhan yang sempurna, komplit, dan permanen Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu stop sampai di sini. Firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Firman-Mu terus menjadi kemenangan bagi hidup kami. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan sudah menerima kesembuhan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.